Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leifai Luxianto, NPM 298. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tutorial mengolah data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, dan uji hipotesis beserta interpretasinya. Berikut ini tabulasi data mentah yang telah saya kumpulkan melalui web Bursa Efek Indonesia. Jadi ini termasuk data sekunder. Judul penelitian ini pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan customer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2019, di mana Y sama dengan pertumbuhan laba, X1 current ratio, X2 debt to asset ratio, X3 total asset turnover, dan X4 return on asset. Pertama-tama kita kopas data mentah ini ke dalam SPSS. Data tadi kita letakkan ke data view. Kemudian kita ke variable view untuk memberi nama variabel-variabel tadi agar kita tidak kebingungan. Selanjutnya klik analyze, ke regression, kemudian kita klik linear. Kemudian kita input variabel dependent yaitu variabel Y-nya, kemudian variabel independen atau variabel bebasnya. Selanjutnya kita klik statistik. Di sini kita centang descriptives, collinearity diagnostic, covariance matrix, dan Durbin-Watson. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian kita klik plots. Di sini Y kita isi as receipt dan X z spread. Kemudian kita centang bagian bawah histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Terus kita klik OK. Di sini ada uji statistik deskriptif di mana menunjukkan rata-rata setiap variabel dan standar deviasi dari setiap variabel. Nah, kemudian kita scroll ke bawah menuju uji asumsi klasik. Di sini ada histogram. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa hasil data yang telah diolah membentuk kurva yang menyerupai lonceng terbalik, dan dapat disimpulkan bahwa data ini termasuk data yang berdistribusi normal. Selanjutnya di bawah histogram ada normal PP plot. Gambar ini menunjukkan bahwa hasil data yang telah diolah mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini termasuk data berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke tabel koefisien. Kita scroll ke atas, lalu kita lihat di kolom tolerance dan VEF. Nah, di sini kita lihat uji multikolinearitas, yaitu salah satu dari uji asumsi klasik. Nah, agar tidak terjadi gejala multikolinearitas, maka persyaratannya tolerance harus lebih dari 0,1 dan VEF-nya kurang dari 10. Dapat kita lihat di sini bahwa toleransinya ini lebih dari 0,1 ya, dan VEF-nya kurang dari 10, maka data ini tidak ada gejala multikolinearitas. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita lihat ada scatter plot, di mana termasuk uji heteroskedastisitas. Uji ini termasuk dari salah satu uji asumsi klasik. Nah, dapat kita lihat di sini titik-titik tidak memiliki pola, yang artinya titik-titik ini menyebar dan tidak membentuk gambar tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Next, kita kembali ke tabel koefisien. Di sini kita lihat kolom yang B. Kita ini udah masuk ke uji regresi linear berganda ya. Kita di sini juga bisa membuat persamaan dari regresi linear berganda, di mana Y sama dengan 16,94 ditambah 0,058x1 ditambah 1,058x2 dikurangi 0,089x3 ditambah 0,807x4 plus E. Nah, berdasarkan dari persamaan regresi linear berganda tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 16,94. Tanda positif menunjukkan bahwa pengaruh yang searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pertumbuhan laba adalah tetap, yaitu 16,94. Yang kedua, nilai koefisien regresi untuk variabel current ratio atau dapat kita sebut CR
yaitu sebesar 0,058. Nah, nilai ini menunjukkan pengaruh positif antara variabel CR dan pertumbuhan laba, yang artinya jika variabel CR mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan laba mengalami kenaikan sebesar 0,058. Kemudian yang ketiga, nilai koefisien regresi untuk variabel debt to asset ratio dapat kita sebut DAR ya. Kemudian nilai ini menunjukkan pengaruh positif antara variabel DAR dan pertumbuhan laba, yang artinya jika variabel DAR ini mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan laba mengalami kenaikan sebesar 1,05. Kemudian ada variabel total asset turnover, kita sebut TATO, yaitu sebesar minus 0,089. Nilai ini menunjukkan pengaruh negatif antara variabel TATO dan pertumbuhan laba, yang artinya jika variabel TATO ini mengalami kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya pertumbuhan laba akan mengalami penurunan sebesar 0,089. Selanjutnya yang terakhir yaitu variabel return on asset, yaitu sebesar 0,807. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif antara variabel ROA dan pertumbuhan laba, yang artinya jika variabel ROA ini mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan laba mengalami kenaikan sebesar 0,807. Next, ada uji hipotesis. Di sini kita akan pakai uji T parsial. Nah, di sini kita lihat ya, masih tetap dalam tabel koefisien. Kita lihat kolom sig-nya. Nah, kita lihat di sini untuk current ratio sig-nya yaitu 0,648. Kemudian debt to asset ratio sig-nya 0,03. Lalu total asset turnover sig-nya 0,891, dan yang terakhir return on asset sig-nya 0,00. Nah, variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba yaitu debt to asset ratio dan return on asset, karena kan kedua variabel tersebut sig-nya kurang dari 0,05. Nah, sekian dari saya video tutorial mengolah data menggunakan uji analisis linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji statistik deskriptif beserta interpretasinya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.